Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi teman-teman semuanya di Ubay Channel. Teman-teman, kali ini Ubay Channel akan menghadirkan materi tentang penalaran, lebih spesifik lagi tentang silogisme. Dan ini materi yang sangat dibutuhkan dalam dunia akademik, entah itu sekolah maupun seleksi-seleksi yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman. Peta konsepnya kita akan membahas secara ringkas ya, dari definisinya, struktur, sampai ke pembagian silogismenya. Ini mohon maaf harusnya saya. Langsung saja kita melihat definisi silogisme. Teman-teman bisa membaca di sini. Silogisme adalah penarikan konklusi atau kesimpulan secara deduktif, tidak langsung, yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Ya, juga bisa didefinisikan sebagai yang kedua, bentuk penalaran dengan cara menghubung-hubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Oke, jadi ada dua pernyataan, namun nyatanya juga bisa juga ada yang lebih dari dua. Umumnya itu minimal dua. Langsung saja masuk ke unsur dari silogisme. Apa saja sih unsurnya? Yang pertama yaitu premis mayor. Premis mayor ini adalah keputusan pertama yang umumnya ini dinamai premis mayor, yang berarti pangkal pikir yang memuat term mayor dari silogisme itu, di mana nantinya akan timbul menjadi predikat dalam kesimpulan di akhir. Yang kedua ada premis minor, ialah keputusan kedua yang dinamai dengan premis minor. Premis minor ini artinya pangkal pikiran yang kecil dari silogisme, di mana nantinya akan timbul juga sebagai predikat dalam kesimpulan. Sebenarnya umumnya ya minimal dalam silogisme itu terdiri dari 3 unsur ya, 1, 2, 4 ini kesimpulan. Namun ada juga yang mengatakan medium, ada yang mengatakan medium. Medium itu adalah bagian-bagian yang sama dalam dua keputusan. Disebut medium atau term menengah sebab ia terdapat pada kedua premis yaitu mayor dan minor, maka guna sebagai penghubung antara keduanya tetapi tidak muncul dalam kesimpulannya. Jadi ini medium itu penghubung antara dua premis itu. Sedangkan yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah keputusan ketiga yang disebut kesimpulan, ialah keputusan baru yang menjelaskan bahwa apa yang benar dalam mayor juga benar dalam term minor. Artinya apa? Kesimpulannya ini benar ya. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang memang itu tidak diperbolehkan dalam premis-premis, dan nanti insya Allah dibahas di video berikutnya ya, tentang beberapa kesimpulan yang salah dan atau bahkan tidak diperbolehkan dalam silogisme. Nah, ada beberapa pembagian silogisme, sebenarnya tidak hanya ini ya teman-teman. Ada kategorial, hipotesis, alternatif, dan disjunktif. Nah, kita bahas yang pertama tentang silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah salah satu premis yang merupakan anggota premis yang lain. Ini ya rumusnya ya. Premis umum semua A berhubung dengan B ya. Terus premis khusus itu semua C berhubungan dengan A. Sehingga kesimpulannya adalah semua C ada hubungannya dengan B. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Ini disebut dengan premis kategorial. Contoh ya, premis umumnya semua profesor pandai. Lalu premis khususnya atau premis kecilnya, Pak Habibie adalah profesor ya, Pak Habibie adalah profesor, sehingga simpulannya Pak Habibie pandai. Semua profesor pandai, Pak Habibie adalah profesor, sehingga kesimpulannya Pak Habibie pandai. Oke, pernyataan di atas dapat kita analisis sebagai berikut. Di premis umumnya semua profesor ini dikatakan A ya, dikatakan A punya hubungan dengan B. Dalam hal ini B itu adalah pandai. Semua profesor adalah A, pandai adalah B ya. Ini analisis ya teman-teman ya, analisisnya. Lalu Pak Habibie ini C ya, Pak Habibie C. Nah, sedangkan profesor kembali lagi, profesor ini pembahasan tadi di A ya, profesor A. Sehingga kesimpulannya adalah C, B, yaitu Pak Habibie pandai.
atau dengan singkatnya yang sama itu dieliminasi. Profesor ya. Ini semua profesor pandai. Pak Habibie adalah profesor, sehingga profesornya dieliminasi, dihapus, profesornya dihapus, sehingga kesimpulannya adalah Pak Habibie pandai. Nah, catatan kata semua ini ya, semua profesor dapat tidak disebutkan atau dapat juga diganti dengan kata setiap atau tiap-tiap. Nah ya, atau tiap-tiap. Nah, ini silogisme kategorial. Ciri-cirinya adalah ada kata semua ya, terus ada kata sebagian dan sebagainya. Oke, selanjutnya kedua yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang memiliki premis mayor berupa proposisi hipotesis dengan diksi jika ya. Itu hipotesis. Sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Contoh, kita masuk ke contohnya. Premis umumnya, jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Sehingga premis khususnya adalah hari ini hujan. Jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah saya tidak datang ke rumahmu. Loh, bedanya apa dengan yang tadi di atas? Kalau tadi di atas itu kan masalah kategoris, yaitu semua. Nah, ini jika. Ini ada ciri-ciri jika. Biasanya ini kalau di sini jika, di kesimpulannya itu maka ya. Jika hari ini tidak hujan, maka saya datang ke rumahmu. Nyatanya hari ini hujan, maka saya tidak datang ke rumahmu. Biasanya sih yang digunakan tuh jika dengan maka gitu ya. Paling tidak ini ada kata jikanya itu loh. Jika atau apabila dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke silogisme alternatif ya. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Ya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh, premis umumnya, Boim berada di Bandung atau Bogor. Nah, nyatanya, premis khususnya, Boim berada di Bandung. Sehingga kesimpulannya adalah, Boim tidak berada di Bogor. Gitu ya. Artinya apa ini kesimpulannya? Akan menolak alternatif yang lain. Ini kan kata atau ya, alternatif ya. Boim itu di Bandung atau di Bogor sih gitu ya. Oh, nyatanya Boim berada di Bandung. Sehingga kesimpulannya Boim tidak berada di Bogor. Oke teman-teman, itu sementara diskusi kami. Bila ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dari kami dan jangan lupa jika channel ini bermanfaat, klik tombol subscribe, share, dan ke yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.